Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walittuqa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihil mustakmilina syarafa amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kami akan menerjemahkan dan menjelaskan secara singkat kitab Akhlaqul Banin dengan menggunakan bahasa Indonesia, yang mana kitab ini dikarang oleh Syekh Umar bin Ahmad Baroja rahimahullahu ta'ala. Langsung saja kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu wajib apa ayat adaba beradab siapa al-waladu anak min sigorihi dari masa kecilnya walad. Ahmadu adapun Ahmad waladun adalah seorang anak sogirun yang kecil. Lakinnahu tetapi si Ahmad adibun adalah orang yang sopan. Walihaza dan karena ini yuhibbuhu menyukai terhadap Ahmad siapa abuhu bapaknya. Wahwa dan adapun Ahmad aidon juga yuhibbu menyukai Ahmad as-su'ala terhadap bertanya an kulli syai'in tentang segala sesuatu. La yafhamuhu yang tidak paham itu Ahmad terhadap syekh. Wazata yaumin dan suatu hari tanazzaha bertamasya itu Ahmad ma'a abihi bersama bapaknya fi bustanin di suatu kebun. Faro'a kemudian melihat itu Ahmad sajarata wardin terhadap pohon bunga mawar jamilatan yang indah. Walakinnaha tetapi itu sajarah muwajjatun adalah bengkok. Faqala kemudian berkata itu Ahmad, ma ajmala hazihi sajarata, betapa indahnya pohon ini. Walakin akan tetapi limaza kenapa ya abi wahai bapakku ya adapun sajarah muwajjatun bengkok. Faqala kemudian berkata siapa al abu bapak, li'anal bustaniya karena tukang kebunnya lam ya'tani tidak merawat itu bustan bitakwi miha dengan meluruskan sajarah min sigoriha dari kecilnya sajarah. Fasarot kemudian menjadi itu sajarah muwajjatun bengkok. Faqala kemudian berkata siapa Ahmadu Ahmad al ahsanu adapun yang lebih baik anuqawi maha adalah meluruskan kita terhadap sajarah. Al-ana pada masa sekarang ini. Pada hika kemudian tertawa siapa abuhu bapaknya. Waqala berkata itu bapaknya lahu kepada Ahmad, la yata'atta tidak mungkin apa zalika al-ahsanu an qawimaha ya waladi wahai anakku. Di annaha karena sesungguhnya sajarah qad kaburat sungguh telah besar itu sajarah. Wa goluzot dan sudah tebal apa sakuha kulitnya sajarah. Fakazalika maka adalah seperti pohon indah yang berbengkok al-waladu adapun anak allazi yang lam yata'adab tidak beradab itu walad min sigorihi dari masa kecilnya walad. La yumkinu tidak mungkin apa ta'dibuhu mengajari walad fi kibarihi pada masa tuanya walad. Jadi pada bagian yang keempat ini menjelaskan tentang seorang anak wajib beradab sejak dini. Ahmad adalah anak kecil, namun ia anak yang sopan. Oleh karena itu ia dicintai oleh bapaknya dan ia juga suka bertanya akan segala sesuatu yang masih belum ia pahami. Suatu hari ia bersama bapaknya bertamasya ke suatu kebun. Kemudian ia melihat pohon bunga mawar yang indah akan tetapi batangnya bengkok. Dan Ahmad berkata, bagus sekali pohon ini. Tetapi mengapa wahai bapakku pohon bunga mawar itu bengkok? Maka bapaknya menjawab, karena tukang kebunnya tidak merawat dengan baik dengan cara meluruskannya sejak kecil. Maka jadilah ia bengkok. Kemudian Ahmad berkata, kalau begitu lebih baik kita luruskan sekarang.
Namun bapaknya malah tertawa dan berkata, "Wahai anakku, tidak mungkin pohon itu dapat diluruskan karena pohon itu sudah besar dan kulitnya juga sudah tebal. Begitu pula seorang anak yang tidak beradab sejak kecil, maka akan sulit mengajarinya di saat ia sudah dewasa." Hazallah, adapun ini adalah Allah subhanahu, maha suci Allah wa ta'ala dan maha tinggi Allah. Ayyuhal waladu, wahai anak, al-azizu yang mulia. Allahu, adapun Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa, adapun Allah, allazi adalah zat, khalaqaka yang menciptakanmu, wahasana dan Allah menjadikan baik surataka terhadap wajahmu, bian atoka dengan memberimu ainaini kedua mata, tanzuru yang bisa melihat bihima dengan ainain al asya'a terhadap sesuatu, wa uzunaini dan kedua telinga, tasma'u yang bisa mendengar bihima dengan uzunain al aswata terhadap suara, walisanan dan lisan, tatakallamu yang berbicara bihi dengan lisan, wa yadaini dan kedua tangan, tasta'miluhuma yang bisa digunakan dengan kedua tangan, fi ashgolika di dalam kesibukanmu, warijlaini dan kedua kaki, tamsi yang bisa berjalan, alaihima dengan kedua kaki, wa aklan dan akal, ta'rifu yang mengetahui bihi dengan akal, al khaira kepada kebaikan, minasyarri dari kejelekan, wa an'ama dan memberi nikmat Allah alaika kepadamu, bisihati dengan kesehatan, wal afiat, wa wadoa dan meletakkan Allah ar-rahmata kepada rahmat, fi qulubi walidaika di dalam hati kedua orang tuamu, hatta rabbayaka sehingga mendidik itu orang tua terhadapmu, tarbiyatan hasanatan dengan pendidikan yang baik. Fayajibu maka wajib alaika kepadamu apa antu azima mengagungkan kamu, rabbaka kepada Tuhanmu, wa tuhibbahu dan mencintai kamu terhadap Tuhanmu, wa tashkurahu dan mensyukuri kamu terhadap Tuhanmu, ala ni'amihi atas nikmat-nikmatnya, bi antastamila dengan melaksanakan kamu awamirahu terhadap perintah Tuhanmu, wa tajtaniba dan menjauhi kamu nawahiyahu terhadap larangannya, wa antu azima dan mengagungkan kamu jami'a malaikatihi terhadap seluruh malaikat-malaikatnya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya, wa anbiyaihi dan nabi-nabinya, wassalihin dan orang-orang soleh, min ibadihi dari hamba-hambanya, wa tuhibbuhum dan mencintai kamu terhadap mereka semua, li'annahu karena sesungguhnya Tuhanmu, yuhibbuhum mencintai semuanya. Iza ahbabta ketika kamu mencintai Rabbaka kepada Tuhanmu, wamtasalta dan melaksanakan kamu awamirahu kepada perintahnya, wajtanabta dan menjauhi kamu nawahiyahu kepada larangannya, zadaka maka Allah akan menambahimu min ni'amihi dari nikmat-nikmatnya, waja'alaka dan Allah akan menjadikanmu mahbuban orang yang dicintai, bainan nasi di antara manusia, wa hafizaka dan Allah akan menjagamu, min kulli aza dari setiap bahaya, wa ataka dan Allah akan memberimu kullama turidu setiap sesuatu yang kamu kehendaki, minar rizki dari rizki, wa ghairihi dan selain rizki. Jadi pada bagian yang kelima ini menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala. Wahai anak yang mulia, Allah adalah Tuhan yang telah menciptakanmu dan wajahmu dijadikan indah olehnya, seperti memberikanmu kedua mata yang bisa melihat kepada segala sesuatu. Dan Allah memberikan kedua telinga yang bisa mendengar suara. Dan Allah memberikan lisan yang digunakan untuk berbicara dan kedua tangan yang digunakan dalam kesibukanmu. Dan Allah memberikan kedua kaki yang digunakan untuk berjalan. Dan Allah memberikan akal yang bisa mengetahui kebaikan dari suatu keburukan. Dan Allah telah memberikanmu kesehatan dan meletakkan rahmat ke dalam hati orang tuamu sehingga mereka mendidikmu dengan baik. Wajib bagimu mengagungkan Tuhanmu dan mencintainya.
mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadamu dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan mengagungkan seluruh para malaikat, para rasul, para nabi, dan orang-orang soleh dari hamba-hamba Allah, serta mencintai mereka semua karena Allah juga mencintai mereka. Jika kamu mencintai Allah dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, maka Allah akan memberikan nikmatnya kepadamu, dan Allah akan menjadikanmu orang yang dicintai di antara manusia, dan menjagamu dari segala mara bahaya, dan memberi segala sesuatu yang kamu inginkan, baik berupa rezeki ataupun yang lain.